Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, kita menyaksikan bahwa sebagian pemuda kaum muslimin hari ini itu menjadi followers, menjadi pengikut. Tentu bagus kalau menjadi pengikut pada contoh-contoh yang benar. Tapi kenyataannya pada contoh-contoh yang cenderung hura-hura dan permainan semata. Kita lihat di platform TikTok misalnya, banyak pemuda-pemudi kaum muslimin yang mengikuti tren-tren yang berkembang, tren-tren yang sedang hits. Misalnya ada satu musik yang sedang hits, kemudian ada gerakannya juga, itu kemudian berbondong-bondong diikuti. Kaum muslimin tidak lagi mengindahkan persoalan moral, persoalan akhlak, persoalan halal dan haram, dan juga etika, termasuk di dalamnya tidak lagi kemudian terlalu memperhatikan bagaimana pemanfaatan waktu yang seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh kaum muslimin untuk menggapai tujuan hidupnya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyaksikan pemuda zaman dulu, luar biasa, di usia-usia belia mereka sudah mendapatkan prestasi-prestasi yang cukup gemilang. Mereka sudah melakukan banyak kontribusi terhadap agama Islam yang kemudian tentu menjadi amal jariah yang luar biasa bagi mereka, insya Allah di hari kemudian nanti. Nah, padahal sejatinya kita sebagai kaum muslimin, khususnya yang masih muda, itu hendaknya menjadi trendsetter, ya, bukan followers. Menjadi orang yang terdepan dalam mengamalkan nilai-nilai Islam dan juga menjadi contoh teladan di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian juga mampu memberikan pengaruh kepada orang lain agar kemudian juga mengikuti aktivitas ibadah kebaikan yang dilakukan. Nah, tentu menjadi trendsetter ini memiliki banyak keutamaan. Ya, apabila kita melakukan kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain, maka kita bisa mendapatkan satu di antaranya amal jariah, yakni suatu amalan yang kita lakukan sekali namun pahalanya bisa datang berkali-kali. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal ibnu Adam in qata'a amalahu illa min thalathi." Apabila meninggal anak Adam maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara, yakni diantaranya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan. Termasuk di dalamnya ketika kita melakukan sesuatu amalan kebaikan, kemudian amalan kebaikan itu menginspirasi orang lain untuk juga melakukan hal yang sama, maka insya Allah kita bisa mendapatkan pahala dari amalan orang lain tanpa mengurangi pahala yang dia dapatkan karena amalan tersebut. Masya Allah. Ya, misal kita menampakkan identitas Islam berupa rajin datang ke masjid. Nah, itu kemudian dilihat oleh orang lain dan kemudian terinspirasi, orang lain terinspirasi untuk kemudian juga senantiasa rajin datang ke masjid. Atau misalnya kita mengedukasi masyarakat dengan konten, misalnya konten video baik 1-2 menit yang isinya adalah memotivasi orang lain agar kemudian rajin menuntut ilmu, membicarakan tentang keutamaan-keutamaan apa saja yang bisa didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Nah, kemudian ketika ada orang yang terinspirasi dari konten yang kita buat, maka itu bisa kita dapatkan amal jariah daripada konten tersebut, Masya Allah. Dan ketika kita telah meninggal dunia, insya Allah kita juga akan tetap mendapatkan pahala dari aktivitas amal orang lain yang telah terinspirasi dari konten yang telah kita buat. Nah, bukankah ini sesuatu yang sangat menggembirakan, sesuatu yang layak untuk diusahakan, sesuatu yang disebut juga sebagai investasi bagi kita,
yang dimana kita hanya kerjakan sekali, namun kita bisa mendapatkan pahala berkali-kali bahkan setelah kita masuk ke dalam kubur. Nah, pertanyaannya sederhana, bagaimana cara agar kita bisa menjadi trendsetter atau orang yang menginspirasi kebaikan bagi orang lain? Ya, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita usahakan. Saya singkat dengan istilah PMI. Ya, P, apa itu P-nya? P adalah yang pertama, pemahaman. Ya, kita harus memahami bahwa kita sebagai umat Islam itu sejatinya tidak layak menjadi followers bagi orang-orang di luar Islam. Kenapa? Karena kita adalah kuntum khairul ummah. Kita adalah umat yang terbaik. Umat yang kemudian telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai umat yang terbaik, ya. Oleh karenanya seharusnya kitalah yang terbaik ini menjadikan orang lain mengikuti kebaikan yang telah kita lakukan. Itu yang pertama. Kita harus pahami dulu mindsetnya bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Tentu ketika umat Islam itu menjalankan agamanya secara sempurna. Karena kita saksikan juga ada umat Islam yang memang beragama Islam tapi tidak merealisasikan keislaman itu sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang kedua, M, apa itu? Menjalani hidup dengan idrak atau kesadaran. Idrak silabillah, kesadaran akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika kita melaksanakan aktivitas apapun, baik itu keseharian maupun perencanaan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, maka hendaknya kita mengaitkan seluruh aktivitas tersebut dengan idrak, kesadaran akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengerti dan memposisikan halal dan haram, selalu mengutamakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu insya Allah setiap langkah aktivitas kegiatan kita itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir adalah I, yakni identifikasi visi dan misi. Kita harus pahami teman-teman sekalian bahwa dalam kehidupan dunia ini kita harus memiliki visi dan misi. Kita harus memiliki tujuan yang tentu tujuan kita itu tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan Sang Pencipta, atau tujuan kita itu tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama kita, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai sekarang kita bisa menggambarkan dan menurunkan bahwa tujuan utama kita adalah ridha Allah, kemudian diturunkan. Nah, bagaimana agar bisa mendapatkan ridha Allah itu sesuai dengan potensi yang Allah titipkan kepada kita. Nah, misal ada di antara kita yang diberikan potensi oleh Allah menjadi keahliannya adalah di bidang kedokteran, maka berusahalah dia kemudian menjalankan aktivitasnya sebagai seorang dokter, mempelajari hal-hal dan lain sebagainya yang berkaitan, tetapi tidak melanggar batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika ada orang yang ingin menjadi pengusaha dan dia telah mengidentifikasi dirinya bahwa bakat yang Allah berikan kepada saya adalah menjadi pengusaha, maka berusahalah dia kemudian untuk menjadi pengusaha muslim tentunya yang tidak melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kemudian visi misi dan tujuan hidup kita mau jadi apa ke depannya, maka harus ada ketakwaan yang menjadi pondasi dari profesi yang akan kita geluti tersebut. Maka dengan itu insya Allah kita akan menjadi contoh, role model, teladan yang baik bagi orang lain, masyarakat, dan kita bisa menjadi trendsetter yang kemudian nantinya akan diikuti oleh orang lain, yang insya Allah dengan itu orang terinspirasi dengan apa yang kita lakukan, dan kita akan mendapatkan pahala dari hal-hal yang kita upayakan yang kemudian menginspirasi orang lain. Olehnya itu kita berusaha sama-sama untuk kemudian bisa menjadi trendsetter, orang-orang yang kemudian mampu memberikan inspirasi kepada orang lain, dan dengan itu mudah-mudahan kita mendapatkan banyak amal jariah darinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.